Oke, teman-teman sekalian, kita mulai lagi pembahasan kita untuk Microsoft Word. Yang pertama, kita akan bahas mengenai fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word ini sendiri. Yang pertama, kita lihat di bagian atas, ini ada status bar, yang mana di bagian status bar ada dua informasi yang kita bisa baca di sini. Yang pertama, nama file, dokumen 1. Kemudian My Word ini adalah nama aplikasinya. Lalu kemudian di bagian kiri daripada title bar ini ada kumpulan-kumpulan perintah yang mana ini disebut dengan quick access. Nanti akan saya terangkan secara lebih detail. Kita lanjutkan ke fitur yang lain. Kemudian di bagian pojok kanan atas ini ada tool untuk mengontrol lembar kerja Microsoft Word. Ada tanda minus, ini untuk meminimalkan lembar kerja. Kemudian ada kotak untuk memaksimalkan ukuran lembar kerja. Kemudian ada tombol X untuk menutup program Microsoft Word. Lalu kemudian di bagian bawah ini ada comment tab, ada home, kemudian ada insert, ada desain, layout, dan lain-lain. Di dalam sebuah tab ini terdapat perintah. Perintah-perintah inilah nanti yang akan kita gunakan untuk mengelola dokumen kita. Kita bisa lihat setiap tab ini berisi perintah. Di bagian insert ada banyak perintah. Di desain juga seperti itu. Layout, reference, mailing, dan lain-lain itu berisi perintah-perintah yang tentu saja sesuai dengan nama tabnya. Kemudian di bagian bawah ini ada mistar. Mistar itu ada dua macam. Ada mistar horizontal, ada mistar vertikal. Nah, mistar ini digunakan nanti untuk mengukur ketikan. Misalnya saya ingin ketikan saya dari pinggir kertas kiri ke arah ketikan saya ini berapa senti, maka kita bisa nanti mengukur itu. Kemudian di batas sebelah kanan ini nanti berapa jaraknya, itu bisa kita atur dari mistar. Secara default mungkin saja mistar Anda tidak ditampilkan, tetapi kita bisa menampilkan lewat tab view. Nah, di sini nanti ada checkbox ruler, ini harus ditandai. Kalau tanda ceknya dihilangkan, maka mistarnya hilang. Nah, jadi jika Anda ingin memunculkan, maka Anda harus menandai rulernya. Seperti itu. Lalu kemudian di bagian bawah ini ada status bar, yang mana di bagian status bar ini akan menampilkan status dari ketikan kita. Contoh di sini ada informasi page 1 of 1. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ada di halaman 1 dari satu halaman yang kita punya. Lalu kemudian di sini ada statistik kata yang ada di dokumen kita, di mana informasi ini menginformasikan jumlah kata yang kita punya. Nah, karena saat ini kita belum mengetik apa-apa, maka di sini terbaca 0 words. Nah, sebenarnya informasi ini adalah informasi statistik ketikan. Kalau Anda ingin membuka secara lengkap, Anda tinggal klik tulisan Word ini. Nah, ini akan muncul informasi lengkap mengenai statistik kata yang kita punya. Sini terlihat ada informasi halaman, page, kemudian ada word, ada karakter tanpa spasi, kemudian ada karakter dengan spasi, kemudian ada informasi paragraf, kemudian baris. Nah, itu yang bisa kita baca dari statistik ini. Kita close. Kemudian ada informasi juga yang berhubungan dengan kamus yang kita gunakan untuk ketikan ini. Lalu di sini ada tool untuk mengaktifkan perekaman makro. Selanjutnya di sini pojok
kanan bawah ada beberapa perintah. Ini ada simbol minus, ini untuk mengecilkan lembar kerja. Kemudian ada simbol plus untuk memperbesar lembar kerja. Nah, ketika lembar kerja diperbesar, maka bagian-bagiannya itu tidak diperlihatkan semua. Kita bisa lihat bahwa yang kita lihat ini sekarang adalah separuh dari lembar kerja kita. Nah, untuk melihat selebihnya kita bisa menggunakan scroll bar yang ada di sisi sebelah kanan. Kita bisa menggulung ini ke atas, kita klik, kemudian tahan, tarik ke atas atau ke bawah. Atau Anda juga bisa menggunakan roda pada mouse untuk menggulung lembar ini. Kita boleh gulung ke atas atau gulung ke bawah untuk melihat bagian-bagian yang belum terlihat. Lalu untuk memperbesar kecil lembar kerja, di samping menggunakan simbol minus sama plus, kita juga bisa menggunakan shortcut kontrol ditambah roda mouse. Kita boleh coba kontrol ditahan, kemudian roda mouse diputar ke bawah. Maka ini akan membuat lembar kerja kita jadi lebih kecil. Atau sebaliknya, kita bisa memperbesar lembar kerja dengan cara kontrol ditambah roda ke atas. Nah, ini akan memperbesar lembar kerja kita hingga maksimal 500%. Nah, ukuran normalnya ini adalah 100. Untuk kembali ke angka 100%, maka kita boleh klik di sini yang ada tulisan persen, kita klik. Nah, ini ada muncul pilihan. Kita boleh pilih yang 100. Setelah itu kita oke. Nah, itu adalah fitur-fitur basic yang ada di lembar kerja Microsoft Word. Nah, selanjutnya ini juga sebenarnya ada beberapa model tampilan daripada Microsoft Word itu. Nah, ini ada model read. Ini nanti digunakan untuk membaca. Jadi tidak digunakan untuk mengetik, tapi digunakan untuk membaca karena huruf-hurufnya nanti akan diperbesar sehingga lebih jelas untuk dibaca. Kemudian model yang berikut adalah model printer layout. Nah, model printer layout ini adalah model yang sering kita pakai karena model ini itu akan sama persis ketika dicetak. Jadi hasilnya apa yang kita lihat di layar itulah yang akan tercetak. Lalu kemudian yang model ketiga ini ada namanya model web layout. Kalau kita klik, nah ini dia tampil penuh ya. Tidak ada pinggir-pinggir kertas. Karena memang model ini biasanya digunakan untuk membuat halaman-halaman web, yang mana ketika nanti ditampilkan itu akan full ya. Kita kembali ke model normal, yaitu model print layout. Nah, itu. Sebenarnya tampilan Microsoft Word itu ada lagi beberapa selain daripada yang tiga ini. Kita bisa lihat di tab view ini ada. Nah, ini yang tadi ada read, print, web layout. Ini sama dengan yang ada di sini. Tapi ada juga ini ada tiga lagi. Ada outline, kemudian ada draft. Nah, masing-masing ini ada peruntukannya. Kita kembali ke model normal, print layout. Nah, ini yang adalah tampilan normal dari lembar kerja Microsoft Word. Baik, mungkin untuk pengenalan lembar kerja Microsoft Word ini cukup. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda ketik di bagian komen. Nanti akan saya follow up secepatnya. Baik, terima kasih.